Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDXchannel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, pada Jumat 1 Maret 2024, pemerintah resmi membuka masa penawaran sukuk retail seri SR20 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online melalui platform mitra distribusi. Ya, adapun masa penawaran berlangsung mulai tanggal 1 Maret hingga 27 Maret 2024, di mana SR20 diterbitkan dalam dual tranches, yakni seri SR20T3 yang memiliki tenor 3 tahun dengan menawarkan tingkat imbalan atau kupon tetap sebesar 6,3% per tahun. Dan seri SR20T5 yang memiliki tenor 5 tahun dengan menawarkan tingkat imbalan tetap sebesar 6,4% per tahun. Melalui SR20, pemerintah turut memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. Ya, pemirsa, untuk membahas SR20 pilihan berharga untuk masa depan sejahtera, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ristianti, beliau adalah Kasubdir Pengelolaan Transaksi SBSN DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Bu Risti. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Ya, salam sehat Ibu. Selamat sehat juga, Pak Prasetyo. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai sukuk negara yang sudah diterbitkan sejak tahun 2008, kemudian sukuk retail yang juga diterbitkan sejak tahun 2009. Lantas sejauh ini sudah berapa sih total sukuk negara yang diterbitkan? Kemudian dananya nih Ibu, untuk apa saja? Silakan. Sukuk negara itu sudah banyak yang diterbitkan mulai dari tahun 2009 itu. Jadi sudah ada 19 sukuk retail atau biasa kita sebut sebagai SR ya. Kemudian juga ada 11 sukuk tabungan atau 11 ST gitu ya, seri ST. Kemudian juga ada juga 4 seri SWR. SWR itu sukuk wakaf retail, Pak Prasetyo. Jadi itu adalah ini ya, apa namanya, komitmennya pemerintah untuk investasi sosial gitu. Jadi untuk mendukung gerakan nasional wakaf uang itu SWR. Nah, sekarang yang diterbitkan adalah sukuk retail seri SR020, berarti ini adalah penerbitan yang ke-20. Jadi kalau total penerbitannya dari sukuk retail itu sendiri mulai dari 2009 itu sudah mencapai sekitar 411,97 triliun seperti itu. Nah, sementara kalau untuk sukuk negaranya sendiri penerbitannya sudah mencapai 2.584 triliun seperti itu. Jadi Dengan sudah total, banyak. iya, Hmm. berarti sudah cukup banyak begitu ya, ragam jenis dari SBSN, suku berharga syariah negara yang diterbitkan begitu. Ada 19 SR, 11 suku tabungan, kemudian ada 4 SWR. Nah, sejauh ini respon yang mungkin bisa disampaikan juga nih kepada pemirsa, bagaimana minat masyarakat di tanah air terkait dengan produk-produk investasi retail ini? Iya. Kalau kita bicara mengenai SBN Retail itu luas ya, bukan hanya dari retailnya sendiri, Iya. tapi juga ada surat utang negara Hmm. yang retail juga seperti itu. Jadi pemerintah itu punya banyak instrumen yang sifatnya retail. Retail artinya itu kami tawarkan kepada warga negara Oke. Republik Indonesia gitu ya, dengan nanti dibuktikan hanya dengan KTP saja bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Hmm. Kemudian juga terjangkau, dari minimalnya itu 1 juta sudah bisa diinvestasikan seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk sukuk retailnya sendiri, kalau kita bicara mengenai SBN retailnya lah ya gitu ya, secara overall itu minatnya besar karena ini adalah bentuk instrumen retail, instrumen investasi yang sifatnya adalah balancing instrumen, ini bisa dikatakan seperti itu Pak Prasetyo. Oke. Karena ini sifatnya aman ya, liquid, kemudian juga dijamin oleh pemerintah, jadi kan aman.
Oke, Kemudian juga kalau misalnya para investor ini punya portofolio investasi yang beragam ya, seperti itu ya, ada yang investasinya mungkin yang returnnya sangat tinggi, resikonya tinggi. Nah, ini bisa jadi balancing instrumen seperti yang tadi kami sampaikan itu. hmm, Nah, jadi kalau dari sisi apa namanya minat atau antusiasme dari masyarakat ini menurut kami ya dan melihat data yang kami pelajari, ya, analisa selama ini selalu punya ini apa namanya investor yang devoted gitu ya untuk SBN retail ini. Gitu. baik. Demikian juga untuk sukuk retailnya. Hmm. Nah, sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan, kemudian kita tahu Kementerian Keuangan tentunya terus berupaya untuk melakukan creative and innovative financing begitu. Nah, bisa dijelaskan seperti apa sih dan upaya-upaya yang sudah dilakukan begitu Kementerian Keuangan dalam mengembangkan tadi creative and innovative financing? Iya. Nah, pemerintah memang punya beberapa kreatif dan inovatif financing yang mudah-mudahan nanti berikutnya juga akan semakin bertambah ya. Pertama itu adalah project financing sukuk. Jadi pemerintah itu menerbitkan sukuk untuk membiayai langsung earmark ke proyek-proyeknya pemerintah pusat seperti itu. Kemudian juga ada green sukuk. Green sukuk itu adalah sukuk yang diterbitkan dalam rangka merupakan komitmen pemerintah untuk apa ya mengatasi dampak lingkungan, itu dampak climate change seperti itu ya. Kemudian juga ada SDG bond. Nah, SDG bond ini adalah komitmennya pemerintah untuk mencapai Sustainable Development Goals. Nah, salah satu aspeknya adalah dari aspek sosial seperti itu ya. Kemudian juga ada yang namanya SBISBN, ya SBSN Retail atau SBN Retail, bisa juga kami sebut seperti itu. SBN Retail ini menggunakan ISBN, sistem ISBN. Nah, sistem ISBN ini juga merupakan suatu kreatif inovatif financing ya dari pemerintah gitu. Jadi menggunakan sistem gitu ya yang online sehingga Oke, menyebabkan para investor ini bisa berinvestasi setiap waktu gitu ya, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu seperti itu. Asal punya gadget aja ya Pak Prasetyo ya. hmm, Jadi bisa oke, berinvestasi gitu. Nah, ini juga mendukung ekonomi inklusif ya, pemerintah mendukung itu. Kemudian juga ada yang namanya em, ini skema KPBU itu ya. Ya, oke, jadi pembiayaan pemerintah itu mengikut sertakan dari pihak swasta untuk sama-sama membiayai gitu ya, membiayai proyek-proyeknya pemerintah seperti itu. Nah, itu namanya blended finance seperti hmm, itu. Nah, blended finance ini salah satunya adalah kalau kita lihat itu kereta api, jalur kereta api yang Makassar Parepare itu ya, itu sebagiannya itu dari sukuk gitu ya, atau sukuk negara ya, ini dibiayai dari sukuk negara, kemudian sebagiannya lagi dari dana swasta seperti itu. hmm, oh, baik, Nah, macam-macam lagi Pak Prasetyo ya yang oke. bisa disampaikan ya terkait dengan Hmm. kreatif dan inovatif financing ini seperti itu. Itu dia kreativitas dan inovasi yang sudah dilakukan kementerian untuk menjangkau lagi ya lebih banyak investor dari surat berharga syariah negara retail khususnya begitu. Dan kita tahu pada penerbitan di SR 19 sebelumnya ini telah sukses menjangkau investor semua generasi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda katakan tadi peminatnya semakin banyak, lantas bagaimana dengan potensinya untuk SR020 ini? Tahan dulu jawabannya Bu Risti, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat seperti apa sukuk negara sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam APBN tahun 2024 ini. Di mana pendapatan negara ada sekitar 2.802,3 triliun.
yang terdiri dari sumber pendapatannya perpajakan 2.300-an triliun, kemudian ada pendapatan negara bukan pajak 492 triliun rupiah. Adapun belanja negara 3.325,1 triliun, di mana ini adalah belanja pemerintah pusat 2.400-an triliun rupiah dan juga TKD untuk daerah 857,6 triliun sehingga ada defisit 522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Memang masih di bawah batas juga begitu dari ketentuan Undang-Undang APBN. Berikutnya kita akan lihat dari simulasi imbalan untuk SR 020 tenor 3 tahun. Untuk satu unit imbalan per bulannya sekitar 5.250, pajak 10% 525 sehingga imbalan bersih per bulannya 4.725. Sementara untuk unit yang 100 472.500 per bulan. Sementara untuk 5.000 unit 23.625.000 rupiah per bulan. Ini dia untuk imbalan bersih dari SR 20T3. Berikutnya untuk yang tenor 5 tahun SR 020 dengan imbal hasil 6,4% per tahun. Data selengkapnya bisa Anda saksikan untuk simulasi 1 unit, 100 unit dan 5.000 unit. Dari 4.800 sampai dengan 47.997.000 rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Rustianti, Kasubdir Pengelolaan Transaksi SBSN dan JPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik Bu Risti, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai beberapa data tadi yang sudah disampaikan, memang dari beberapa hal yang sudah disampaikan, SR yang tenor 3 tahun dan tenor 5 tahun ini, kuponnya seberapa menjanjikan sih sehingga menjadi daya tarik nih bagi investor retail di Indonesia? Ya, kuponnya tentunya kalau kita cermati ya dari penerbitan-penerbitan sebelumnya ini lebih menjanjikan sih sebenarnya ya Pak Pras ya. Oke. Coba kita lihat yang tenor 3 tahun itu 6,3% gitu ya. Kemudian juga kita lihat yang tenor 5 tahun, 5 tahun ya, 5 Oke. tahun itu di 6,4%. Nah ini kan di atas BI rate ya, artinya ini sebenarnya kalau Bapak dan Ibu sekalian yang berminat untuk berinvestasi di sini, ini adalah return yang cukup kompetitif sih sebenarnya ya kalau bisa kita lihat tadi, apalagi setelah dikurangi pajak 10% seperti itu ya, kita bisa dapat masih di atas 5,5 lah ya, seperti itu ya. Jadi ini menjanjikan sekali dan ini yang patut diperhatikan juga bahwa feature dari SR 020 ini kan imbalannya setiap bulannya. Jadi dengan adanya imbalan setiap bulan itu mungkin dari para investor bisa diinvestasikan lagi jadi reinvestasi gitu ya. Dulu ada yang punya kreatif juga ini idenya ya. Mereka membeli sesuatu misal seperti kendaraan atau apa seperti itu ya, kemudian dibiayai dari imbalan dari investasi mereka terhadap sukuk retail atau SBN retail seperti itu. Nah itu bisa juga, jadi bisa direinvestasikan lagi seperti itu ya, karena secara reguler itu ada imbalannya yang diberikan seperti itu. Jadi perencanaannya lebih gampang. Baik. Nah kalau kita bicara mengenai tadi peminat, siapa yang disasar begitu investornya untuk SR 020 baik yang tenor 3 tahun maupun 5 tahun. Kalau berkaca dari SR 019 sebelumnya kan sukses nih menjangkau semua klasifikasi generasi begitu ya. Ada Gen Z, ada milenial begitu, bahkan baby boomers di sana. Nah bagaimana kansnya untuk yang SR 020 kali ini, Bu Risti? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Pras, ini pertanyaan yang sangat baik gitu ya. Jadi kalau sasaran kita gitu ya, investornya, kalangan investor itu beragam juga Pak. Jadi tetap kita akan menyasar baby boomers, kemudian juga generasi Z ya, milenial, kemudian generasi X itu juga tetap kita sasar. Itu sama aja. Dan sasaran kita juga investornya dari seluruh Indonesia, dari semua provinsi ada. Kemudian juga kalau dari sisi profesi juga kami juga menyasar untuk kalangan swasta, ASN, kemudian juga
bahkan kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga ya. Jadi beragam, beragam Pak Prasetyo Hmm, gitu yang kami sasar untuk investornya. Dan hopefully untuk yang di SR020 ini kami optimis ya, semua kalangan bisa dapat ikut serta berinvestasi di sini gitu ya. oke. Karena apalagi sih yang dicari SR020 ini ya aman, Hmm, liquid, ya, kemudian juga pasti ya untuk imbalannya. Lalu kemudian untuk yang mungkin devoted terhadap Islamic principle gitu ya, ya. ini syariah apa enggak gitu. Nah ini syariah ya sudah ada apa namanya endorsement dari DSN MUI gitu ya, opini syariah dari DSN. Oke. Kemudian juga dari sisi gampang gitu ya untuk berinvestasi karena menggunakan sistem online seperti itu. Jadi ini kami mudahkan semuanya ya untuk para investor untuk dapat berinvestasi sehingga dengan cara ini kami bisa memperluas basis investor. Seperti itu, Oke, Pak. baik. Iya, Bapak. Nah, kalau kita lihat dari sisi karakteristik dari SR020, apa yang membedakan dibandingkan dengan SR sebelumnya begitu, dan mengapa sih masyarakat juga harus berinvestasi di sukuk retail SR020 ini? Ya, kalau dari sisi perbedaan Hmm, ya, sebenarnya kalau kita bicara perbedaan, perbedaannya sekarang hanya di sisi kupon ya. ya. Jadi kuponnya itu memang berbeda daripada yang kemarin-kemarin, tapi sebenarnya dari sisi feature-nya itu masih sama gitu ya dengan Oke. SR yang sebelumnya gitu. Karena kalau untuk pilihan tenornya yang di mana kami mulai membuka pilihan sampai dual transit seperti itu sudah dimulai sejak tahun 2023 sebenarnya. Sementara kalau untuk kita membuka secara online itu sejak tahun 2018 seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, jadi untuk yang SR020 ini tadi yang seperti disampaikan Pak Pras sendiri ya bahwa untuk SR020 yang tenor 3 tahun itu 6,3%, kemudian yang SR020 yang tenor 5 tahun ini 6,4%. Oke. Nah, tapi semuanya sama, cuma kalau kita lihat di SR ini, yang sebelumnya ya, sebelumnya instrumen yang kami terbitkan itu adalah sukuk tabungan. Sukuk Hmm, tabungan itu non tradable. Tahun lalu di akhir tahun itu non tradable. Sementara kalau yang ini sukuk retail ini tradable. Jadi setelah selesai minimum holding period selama 3 kali masa pembayaran imbalan ya, oke. kemudian di tanggal berikutnya Hmm, itu di tanggal 11. Jadi kalau ini kan nanti sekitar tanggal 11 masa holding period itu selesai, hmm, kemudian bisa langsung di tradingkan seperti itu, Pak Prasetyo. oke. Jadi, tapi kalau sukuk tabungan yang kemarin itu kami Hmm, nggak ada pasar sekundernya, hanya bisa di buyback oleh pemerintah. Jadi memang eh, semua instrumen yang pemerintah terbitkan ini punya feature yang berbeda-beda dan beragam-ragam. Jadi makanya oke. investor yang ingin berinvestasi Hmm, itu sebaiknya mencermati dulu gitu feature dari penerbitan ini seperti apa gitu ya. oke. Eh, dari sisi tenornya, kemudian dari sisi tradability-nya, bagaimana resikonya, Hmm. kemudian apa sih faktor yang menguntungkan dan sebagainya seperti itu. Oke, yang menarik adalah dulu kan sempat penjualan dilakukan secara offline dan sekarang sudah online. Apa yang Mhm. membedakan begitu? Karena kita tahu sekarang masyarakat sudah cukup akrab dengan digitalisasi. Tahan lagi jawabannya, kita akan jeda sebentar Bu Risti dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ristianti, Kasubdir Pengelolaan Transaksi SBSN DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik Ibu Risti, kita akan lanjutkan kembali. Nah, apa yang membedakan kalau kita berkaca dari pengalaman masa lalu begitu pada saat penjualan dilakukan secara offline untuk SBN retail ini, termasuk mungkin di dalamnya juga ada sukuk retail begitu di lain. Nah, bagaimana sih, apa yang membedakan pada saat penjualan dilakukan secara online? Apakah ini yang membuat salah satu
shortcut akhirnya masyarakat berbondong-bondong begitu untuk berinvestasi di SBN Retail ini? Ya, benar. Jadi sebenarnya Pak Prasetyo, pada saat tahun 2018 ketika pemerintah menerapkan sistem online Iya, ISBN dengan sistem ISBN ini, itu pemerintah itu memperhatikan bahwa, eee, 60% dari populasinya, apa namanya, rakyat Indonesia itu adalah, yang golongan produktif ya. Jadi mereka produktif, kemudian 50%-nya itu mereka melek internet, kemudian 67%-nya dari semua populasi itu menggunakan HP gitu ya, menggunakan, apa namanya, gadget-gadget ini. oke. Nah, kemudian juga, kita melihat bahwa dari satu sisi bahwa untuk golongan yang, middle income itu kan semakin meningkat ya Pak, Mmm, kesejahteraan juga semakin meningkat. Jadi oleh karenanya kemudian pemerintah menganggap bahwa tahun 2018 itu adalah waktu yang tepat ini untuk menerapkan sistem online itu gitu. Nah tentunya untuk sistem online ini, kita melihat bahwa ternyata, memang untuk golongan yang, generasi milenial sekarang sampai dengan sekarang generasi Z ini iya, gitu ya, ternyata itu, sangat berpengaruh yang sistem online ini karena, mmm, mereka memang, eee, nggak seperti generasi-generasi sebelumnya yang mungkin tidak terlalu literasinya terhadap, apa namanya, sistem yang online gitu ya, teknologi mungkin nggak secanggih mereka gitu ya, yang oke. milenial dan generasi Z ini gitu. Dan ternyata begitu, pemerintah, menerapkan ini, maka kelihatan tuh bahwa yang tadinya itu kan generasi milenial dan Z itu sekitar 15-20%. Nah, kemudian setelah Mmm, diterapkan sistem online ini meningkat menjadi 50%-nya gitu dari, investornya, investor SBN Retail seperti itu. oke. Nah, kelihatan di sini. Nah, tapi pemerintah ini tetap harus, melakukan pengembangan dan evaluasi dari waktu ke waktu, memantau juga sistemnya ini gitu ya, Mmm, dan, perlu diperkuat juga di sana sini gitu ya. Kemudian juga kami juga menggandeng, para mitra distribusi kami, baik itu dari bank, iya, dari perusahaan efek, Upwork gitu ya, kemudian juga ada yang dari fintech gitu ya, di mana, itu juga, pada saat, eee, mereka sebelum menjadi mitra distribusi dinyatakan, apa, bisa menjadi mitra distribusi dari SBN Retail itu melalui seleksi dan syaratnya cukup ketat, standarisasi yang, apa namanya, disematkan oleh pemerintah itu mmm, juga cukup, tinggi ya iya, gitu ya, karena, mereka kan harus mengintegrasikan sistem internal mereka dengan sistem ISBN kita gitu. Jangan sampai mmm, nanti pada saat, apa namanya, mereka ikut serta dalam menjual, ternyata ada masalah gitu di sistemnya gitu ya. Nah oke. itu yang, apa namanya, yang perlu diperhatikan. Kemudian juga dari sisi literasi literasi. Nah literasi ini ternyata adalah tugas yang tidak akan pernah habis-habisnya oleh pemerintah gitu ya. Walaupun, penerbitan dari SBN Retail ini sendiri, Mmm, jauh sebelumnya sudah memulai duluan gitu oke, ya dari, konvensional sudah instrumennya sudah dikembangkan lebih dahulu, kemudian sejak tahun 2009, sukuk retail juga dikembangkan gitu ya. Ternyata walaupun sudah dari sejak dulu dilakukan literasi, kami melakukan sosialisasi, kemudian, apa namanya, juga ada FGD ya, kemudian juga marketing dan sebagainya, ternyata itu nggak cukup, harus terus baik. gitu, continue gitu dilakukan, seperti itu. Ya, lantas bagaimana dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Keuangan 160 triliun ya untuk SBN Retail di tahun 2024 ini Bu Risti? Mhm. Iya, kami optimis, Mmm, Pak, kami optimis itu akan tercapai target oke, itu ya, karena pemerintah juga, sudah dari sejak jauh-jauh hari gitu punya strategi sendiri. Kami selalu mmm, memantau pasar gitu iya, ya, market baik internasional maupun domestik gitu ya. mmm, Dan, juga kami punya strategi dalam jadwalnya, menjadwalkan penerbitan itu seperti apa gitu ya. mmm, Karena memang, walau bagaimanapun ini instrumen investasi ini SBN Retail, sukuk retail, utamanya SR020 ini adalah instrumen pasar modal. Jadi tentunya mmm, ini juga
akan terimbas gitu ya dari volatilitas di market gitu ya, Oke. di financial market itu seperti apa gitu. Nah itu yang harus kami pantau gitu ya. Nah, Pak, ini strategi yang kami lakukan ini juga sudah dari sejak tahun lalu dan jadwal sudah kami buat dari sejak tahun lalu sehingga para investor bisa melihat ya dari website kami, Instagram Hmm, kami gitu dari DJPPR sehingga baik. bisa melihat kapan aja instrumen investasi ini Hmm. akan hadir gitu sehingga bisa siap-siap dari jauh hari seperti itu. Itu dia beragam upaya terus dilakukan dari penguatan infrastrukturnya begitu sehingga pembelian secara online-nya juga tidak ada masalah dan kendala apalagi ini juga bisa diperdagangkan di pasar sekunder begitu ya Bu Risti ya sehingga ini bisa menjadi pilihan investasi yang menjanjikan tentunya bagi investor retail di Indonesia. Bu Risti, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi Bu Risti. Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak Prasetyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya terkait dengan stok daging sapi yang terbatas harga siap naik saat Ramadan. Usai jeda berikut ini.